Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Jalal, guru SMK Negeri 2 Merangin, calon guru penyerah Angkatan 9 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Gusti Zuryani. Beliau adalah pengajar mata pelajaran proyek IPAS di SMK Negeri 2 Merangin. Assalamualaikum Bu Gusti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu Gusti, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Ibu nantinya masuk ke kelas, dan saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu nanti di kelas. Iya Bu. Adapun tujuan kenapa diadakan percakapan pra-observasi ini adalah agar Ibu Gusti nanti lebih siap dan juga lebih bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik Ibu itu. Iya. Terus pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Yang pertama, pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu Gusti apa gitu? Baik Bu, nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya, mengklasifikasikan planet dan asteroid, dan membandingkan meteor dan komet. Oke, baik. Dari apa yang saya tangkap tadi, jadi Ibu nanti akan mempunyai 3 tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya, terus yang kedua mengklasifikasi planet dan asteroid, yang ketiga membandingkan meteor dan komet. Setelah mencapai tujuan pembelajaran, sekarang pertanyaan berikutnya Bu, tentang pengembangan area kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di kelas saat Ibu Gusti mengajar. Baik Bu, jadi nanti area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2. Ada pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan nanti, pertama menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya, kedua mengklasifikasikan planet dan asteroid, ketiga membandingkan meteor dan komet. Kemudian untuk di keterampilan nanti mereka bisa membuat gambar susunan tata surya melalui media Canva atau miniatur tata surya menggunakan gabus. Jadi maksudnya tadi ada 2 area pengembangan kompetensi yang akan Ibu Gusti kembangkan. Pertama itu pengetahuan, terus keterampilan. Di pengetahuan Bu Gusti akan memberikan atau siswa memahami konsep materinya. Kemudian nanti di keterampilan peserta didik akan dapat membuat miniatur tata surya melalui gabus atau bisa juga media Canva atau PPT ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah berikutnya Bu Gusti, pertanyaan saya selanjutnya tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu gunakan, seperti apa, terus pembelajarannya bagaimana, strateginya, metode ataupun model pembelajarannya Bu. Oke Bu, adapun rancangan pembelajaran nanti yang akan saya terapkan itu dari segi strateginya itu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti saya menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. Untuk model pembelajaran nanti itu menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning gitu Bu. Jadi jadi Ibu Gusti nanti strateginya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Terus metodenya Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning ya Bu ya? Iya Bu. Terus Bu, sekarang media pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas nanti seperti apa Bu?
Jadi begini Bu, rencananya saya akan menggunakan media pembelajaran itu yang pertama adalah slide PowerPoint, kemudian menggunakan video di YouTube, dan menggunakan LKPD yang nantinya akan saya bagikan per kelompok seperti itu Bu. Oh gitu, luar biasa ya Bu ya, menggunakan pembelajaran PowerPoint, kemudian juga Ibu menggunakan video YouTube. Terus Ibu juga menggunakan LKPD ya Bu ya? Ya benar Bu. Nah sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya, kira-kira kapan Ibu melaksanakan rancangan pembelajaran tersebut? Baik Bu, adapun waktunya rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini nantinya dilakukan di kelas 10 DKV. Kemudian akan dilaksanakan pada jam pertama di hari Kamis. Kebetulan jam pertama saya ngajar di sana Bu. Baiklah Bu Gusti, jadi insya Allah nanti pada hari Kamis seperti yang Bu Gusti katakan tadi, saya akan datang melakukan supervisi di kelas Ibu seperti itu, dan nanti saya akan melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas. Kemudian juga mungkin akan mencatat beberapa hal penting. Setelah itu akan melakukan percakapan seperti percakapan praobservasi ya Bu ya? Iya Bu, insya Allah bisa Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gusti. Sama-sama Bu. Demikianlah hasil percakapan praobservasi yang telah kita lakukan. Baiklah Bu, demikian hasil percakapan praobservasi yang telah kita laksanakan, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, siap Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini itu akan disupervisi oleh Ibu Fitri Jalal. Jadi mohon kerjasamanya untuk Ananda semuanya. Silakan Bu. Ya, pasti. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Gerak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Andrean, Hadir Bu. Adel, Alfian, Almira, Andin. Oke Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Nah, silakan berdiri. Nah, kita mulai ice breakingnya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dan teman. Tidak ejek-ejek, saling tolong dan sayang dengan teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Baiklah Anda semua, untuk hari ini pembelajaran kita itu tentang bumi dan antariksa. Tujuan dari pembelajaran bumi dan antariksa ini, Ibu ambil dalam kesempatan ini 3 tujuan saja. Yang pertama, menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, mengklasifikasikan planet dan asteroid.
Yang ketiga, membandingkan meteor dan komet. Nah, untuk materi ini pada tingkat sebelumnya Ananda sudah belajar tentang tata surya. Nah, ada yang tahu apa itu tata surya? Saya, Bu. Ya, silakan. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari planet beserta satelitnya dengan matahari sebagai pusat peredaran. Ya, ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, 8 planet besar, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Benar semua ya. Itulah pengertian dari tata surya. Jadi tata surya itu adalah kumpulan dari benda-benda langit dengan matahari sebagai pusat tata surya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membagikan LKPD. Sebelumnya silakan Ananda semuanya membentuk kelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Jadi silakan membentuk kelompoknya sekarang. Oke, sudah duduk ya pada kelompoknya masing-masing. Sekarang dibagikan LKPD-nya. Di LKPD itu sudah ada nama kelompok, nanti silakan diisi nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok dan petunjuk pengerjaannya. Nah, sebelum mengerjakannya silakan dilihat dulu video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Matahari adalah sumber negeri yang paling besar dan paling penting bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Secara fisik, matahari merupakan bintang karena matahari bisa mendapatkan sinar panas dari dirinya sendiri. Selain itu, matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga keberadaannya seolah-olah sangat besar dan sangat dekat dengan bumi dibandingkan bintang-bintang lain yang... Bagaimana? Sudah selesai hasil diskusinya? Nah, sekarang kita presentasikan ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lapisan matahari yang terdiri dari korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan matahari. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang sistem tata surya. Salah satu sistem tata surya yaitu matahari. Matahari adalah pusat dari sistem tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet yang ada di sekitarnya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari planet beserta satelitnya dengan matahari sebagai pusat peredaran. Lapisan matahari terdiri dari 4, yaitu 1 korona, 2 kromosfer, 3 fotosfer. Fotosfer terdiri dari 2 zona, yaitu zona radiasi dan zona konveksi. Yang keempat yaitu inti matahari atau core. Sekian presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan fokus. Nah, itulah diskusi kita hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diskusi ini? Senang? Senang ya? Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat Ananda simpulkan tentang materi kita bumi dan antariksa?
matahari merupakan pusat dari tata surya. Yang kedua apa? Planet itu ada berapa? 8. Apa saja planet yang 8 itu? 1. Merkurius. 2. Macet semua. Dan seterusnya. Macet semua. Setelah planet apa lagi? Ada asteroid, ada meteor dan komet. Nah, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari tentang sistem galaksi. Jadi silakan Ananda belajar di rumah untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk istirahat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Jalal, guru SMK Negeri 2 Merangin, calon guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Gusti Zuryani. Beliau adalah pengajar mata pelajaran IPAS SMK Negeri 2 Merangin, dan beliau guru yang diobservasi pada proses pembelajaran yang disupervisi akademik. Dan kali ini kita akan lakukan pasca percakapan, pasca observasi. Alhamdulillah ya Bu Gusti ya, sudah melaksanakan supervisi akademik. Gimana perasaannya Bu Gusti? Alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Baik Bu Gusti. Ibu Gusti, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada pasca observasi. Pada kesempatan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sama Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran Ibu Gusti ke depannya. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Awalnya saya merasa tegang dan gugup, Bu. Mungkin karena dinilai ya, Bu, dilihat sama Ibu sebagai observernya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah terbiasa dan saya lebih santai, Bu. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan kita hari ini lancar dan Ibu juga merasa santai. Nah, sekarang dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, coba Ibu ceritakan kembali area kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian seperti apa tahapan-tahapannya. Baik, Bu, dari hasil pembelajaran tadi, area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan itu ada 2, Bu. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Untuk pengetahuannya, di sini mereka sudah menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya, kemudian sudah mengklasifikasikan planet dan asteroid, kemudian sudah membandingkan meteor dan asteroid. Kemudian untuk langkah-langkah yang tentunya yang saya lakukan selanjutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran terlebih dahulu. Dari rancangan pembelajaran tersebut, saya menyusun modul ajar yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa seperti itu, Bu. Kemudian saya juga membuat berbagai media untuk menunjang proses kegiatan belajar yang akan saya lakukan.
Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan di sini ada 2 area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan, yaitu pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan, dan juga Ibu tahapannya Ibu sudah melaksanakan, yaitu membuat modul ajar, membuat media pembelajaran. Nah, kira-kira ke depan proses pembelajaran telah Ibu laksanakan tadi, sejauh mana keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan? Menurut pendapat saya sejauh ini tingkat keberhasilannya itu mungkin secara keseluruhan sudah cukup berhasil ya Bu. Dalam kegiatan atau dalam praktik tadi itu mungkin ada beberapa halangan seperti itu Bu. Mungkin untuk kedepannya saya harus perbaiki kembali terkait halangan-halangan atau kendala-kendala dari kegiatan pembelajaran tadi. Iya, jadi kalau boleh Bu, kira-kira hambatan-hambatan atau kendala seperti apa yang ditemui di proses pembelajaran itu? Kendala yang saya temui dari proses pembelajaran tadi seperti ini Bu, mungkin sama seperti yang dihadapi guru mapel lainnya. Siswa kurang aktif, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, kemudian ada beberapa siswa yang tidak ikut atau tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok, seperti itu Bu. Jadi kekurangan atau kendalanya itu masih ada beberapa siswa yang mungkin yang kurang aktif dan juga kurang berpartisipasi dalam kelompok ya Bu ya. Iya. Nah terkait dengan kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat peserta didik Ibu atau siswa Ibu semuanya aktif, kemudian agar mereka itu bisa berpartisipasi aktif semua di kelompok? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Menurut pendapat saya Bu, yang akan saya lakukan ke depannya itu mungkin yang pertama adalah saya akan lebih mengetahui dulu kesiapan belajar mereka, kemudian saya sesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya juga harus mengetahui minat belajar mereka, gaya belajar mereka, dan tentu juga nanti saya akan perhatikan lagi kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, supaya pembelajaran saya di kelas itu nantinya bisa lebih menyenangkan, bisa lebih aktif, dan bisa lebih berhasil seperti itu Bu proses pembelajarannya. Oke, jadi ke depannya nanti Ibu akan lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Dan juga Ibu nanti akan melihat kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke Bu, ini selanjutnya pertanyaan saya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana-rencana Ibu untuk solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Untuk rencananya saya masih belum bisa memastikannya Bu. Cuman yang jelas saya akan secepatnya untuk membuat sebuah perbaikan-perbaikan terkait proses pembelajaran tadi. Insya Allah secepatnya Bu. Tapi dalam waktu dekat ini mungkin belum bisa karena kita ada kegiatan penilaian akhir semester Bu. Oh iya, artinya Ibu akan melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Bu ya. Baik Bu, kita sudah di ujung sesi nih. Itu yang tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir. Ya, Ibu mesti akan melakukan realisasi dalam waktu dekat. Itu yang tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir Bu Gusti. Mudah-mudahan rencana Ibu Gusti ke depannya terrealisasi dengan baik. Kemudian juga proses pembelajaran Ibu Gusti ke depannya juga lebih baik, siswanya juga lebih aktif. Dan saya juga penasaran nih kelanjutan ke depannya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Gusti. Terima kasih ya Bu Gusti ya. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.